ATV Sport featuring se-Asia Gold. Sudah siap belum untuk juara AFF? Siap juara sekarang atau belum? Harus siap juara sekarang. Kita bisanya cuma kayak bermain di rumah di GBK. Ya lebih ke profit lah gitu kan dengan overprice tiketnya itu kan. Mereka ngaku Indonesia oke, naik level, tapi naik level dengan cara menaturalisasi secara gila-gilaan. Mereka kayak meremehkan, mengunderestimate. Oh, jadi grassroots Indonesia kayak gitu ya pengembangan. Kasian dong pemain-pemain lokal yang mungkin masih pro STY banget. Itu pelan-pelan move on dan mendukung Herman sih. Maybe 2027 saat Piala Asia. Nah, di situ mungkin ada possibility penambahan pemain diaspora, naturalisasi. Ini kemunduran atau bukan? Dipancing terus sama Bunda nih. Enggak, ini kan kita level liga kita itu naik karena pemain-pemain naturalisasi yang kembali, atau sebenarnya levelnya naik justru karena adanya kebijakan si 11 pemain asing itu yang umur masih ya 19, 20, 21 atau 22, 23 itu balik ke Liga Indonesia, itu harusnya jelas penurunan sih, salah sih. Apalagi mereka udah kan alasannya kan bicara menit bermain kan gitu. Mereka balik ke Liga 1 supaya dapat menit bermain yang banyak. Banyak pun pemain-pemain yang naturalisasi balik sini nggak dapat menit bermain juga kan gitu. Iya, jadi bench warmer juga kok gitu kan. Kita bisa tiba-tiba masuk ke semifinal U23. Iya. Ya. Lalu tiba-tiba bisa tidak masuk sama sekali. Itu yang kayak jadi orang-orang ngeliat ini ternyata pernah cuma luck doang nih gitu kan. Kita lawan Bulgaria walaupun sebetulnya kalah pun, tapi dengan permainan yang epic sih nggak masalah sih, karena memang Bulgaria levelnya oke banget sih untuk ukuran Asia ya, walaupun di Eropa sebetulnya mediocre. Halo netizen, selamat datang di Opini Tanpa Batas, persembahan dari ATV Sport, the home of sport discussion. Timnas Indonesia hari ini sedang berada di persimpangan jalan. Naturalisasi terus berjalan, pemain abroad juga mulai kembali ke Liga 1, dan target juara AFF semakin dekat. Pertanyaannya sederhana, apakah kita benar-benar sudah naik level atau sebenarnya hanya naik ekspektasi? Hari ini kita akan membedah semuanya tanpa sensor, tanpa basa-basi, bersama Julian dari se-Asia Gold. Kita akan bicara soal kualitas, mentalitas, dan posisi Indonesia di Asia. Siap, tidak siap, kita harus jujur. Oke, Ju. Yes, halo. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Bunda gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Akhirnya kita ketemu nih di podcast. Itu dia. Gila, udah sekian lama akhirnya berjumpa juga kita. Biasanya kita sering ngobrol live kritis ya di TikTok ya, gitu akhirnya di sini. Bisa ngerem tapi ya, Bun, apa masih ini kita nggak ada rem ini. Oh gitu ya. Ini remnya blong ini di sini. Ya, as long as yang kita sampaikan tuh, yang kita sajikan adalah fakta, ya didukung dengan data. Nggak ada yang ini ya, karena ini kan sebenarnya untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Betul. Jadi apapun itu, kita ingin sepak bola kita juga lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, setara dan sejajar nantinya dengan kekuatan-kekuatan besar di Asia. Di Asia terutama. Minimal tuh Asia gitu. Ju. Yes, Bun. Kalau menurut Julian, kalau kita lihat performa timnas kita ya 12 bulan terakhir. Menurut Julian, kita tuh sebenarnya benar-benar naik kelas, ya kan? Naik level, atau sebenarnya cuman naik hype doang? Bunda nanya 12 bulan ya? Iya, 12 bulan. Kalau mungkin 2 tahun, itu mungkin oke lah. Karena 2024, itu timnas kita emang lagi naik. Tapi kalau dibilang 12 bulan, itu berarti setahun lalu, tahun 2025, itu kita hancur banget sih. Iya. Ya enggak hancur, itu di tapi timnas hype masih ada. Oke, tapi kalau untuk dari harusnya udah menurun gak sih? Dari setelah efek dari Sintayong itu keluar itu udah terasa sih kayak kubu-kubuan, hype-nya juga sedikit udah menurun. Yang mungkin sebelumnya ya FOMO-nya gede-gedean lah. Enggak hanya timnas Indonesia, enggak hanya fans timnas, enggak hanya ya maksudnya bahkan yang supporter yang sebelumnya nggak dukung timnas pun mereka juga ikut ngedukung kan. Nah sekarang kayaknya untuk sekarang kita bicara sekarang ya, itu udah drop banget sih. Kelihatan lah dari media-media bola atau ya kita lihat belakangan ini lah agak drop banget sih. Oke. Nah tapi kan memang
kemarin 2025 Wah, itu hancur banget sih. kita hancur banget dan mulai kegagalan demi kegagalan bahkan di semua kelompok Ya. di semua kelompok ya, baik itu Koreksi, senior. mungkin yang membanggakan masih U17. Yes, Yes, ya. itu. Yaitu World Cup satu-satunya kan. yang lumayan menghibur lah, Betul. ya kan gitu loh. Jadi kegagalan demi kegagalan dari U23-nya juga senior kita gagal melaju ke lolos ke Piala Dunia, lalu kemudian juga bahkan gagal lolos ke playoff-nya ya. Lalu kemudian U23 gagal ke Piala Asia, lalu juga SEA Games SEA gagal. Games kita bahkan juga kalah dengan Filipina, itu pertama kalinya sejarah SEA Games. Yes, gitu loh ya. Itu kan sangat ini. Nah, tapi kalau menurut Julian, jadi sebenarnya kita itu pengurus-pengurus kita ya, federasi kita selama ini gitu. Itu sebenarnya jadi jago dalam menjago menaikkan hype atau jago menaikkan prestasi sih sebenarnya. Aduh, pertanyaan langsung ini Bun ya. Iya, kita langsung tancap gas aja. Coba apalagi Bun, coba Bun pertanyaannya Bun. Enggak, jadi kalau menurut Julian ya, Oke, kalau gitu kita ya. bicara jujur Secara lah gitu singkatnya ya. ya. Tadi kita bicara hype. Jadi sebenarnya kan hype-nya kan luar biasa ya Betul. kemarin itu kan. Terus Dan selama sedikit ini kan menurun juga ya kan sekarang ya. secara statement-statement dan sebagainya juga kan selalu dengan pemain naturalisasi kita dan sebagainya, bahkan dengan komposisi pelatih yang kemarin pergantian pelatih. Jadi sebenarnya pengurus-pengurus federasi kita itu sebenarnya mereka itu jago naikin hype atau jago naikin prestasi sih sebenarnya. Ini aku jawab ya Bun ya. Ya. Tapi kembali lagi ini opini gue ya Bun ya. Yes. Sebetulnya yang pastinya hype sih. Lebih fokusnya ke hype-nya sih ya. Mungkin bisa dilihat lah dari 2 tahun terakhir kan. Ya dari federasi ya lebih memfokuskan jadi beribet tuh, memfokuskan ya hype, memanfaatkan ya supporter timnas Indonesia yang sangat besar gini kan. Contoh adalah ketika kita harusnya bisa bermain away timnas gitu kan. Tapi kita bisanya cuma kayak bermain di rumah di GBK. Ya lebih ke profit lah gitu kan, dengan overprice tiketnya itu kan. Nah, apalagi tadi Bun setelah itu Bun yang kedua? Ya. Dibandingkan berarti kan mungkin dari sisi marketing oke, tapi Nah, diakuin secara branding, secara marketing itu PSSI oke, federasi oke sih gitu. Cuma kalau meningkatkan kualitas, ya meningkatkan kualitasnya dari segi apa Bun gitu. Iya. Belum Soalnya terlihat. kita grassroots pun ya, aku nggak bilang jelek atau bagus ya. Cuma kan yang saat ini federasi lakukan untuk meningkatkan kualitas kan hanya menaturalisasi, itu fakta. Ya, itu kan data berbicara ya, menaturalisasi kan. Oke lah dengan ada beberapa pemain lokal seperti kayak ya Marcelino, Arhan, Asnawi dan lain-lain kan, Rido terutama gitu kan. Jadi ya mungkin opiniku ya gitu Nah, sih. tadi kan kita bicara soal pemain ya, Iya, pemain pemainnya. kita ya. Nah, menurut Julian sebenarnya pemain kita itu apa ya istilahnya itu identitas permainan kita itu sudah jelas belum sih sekarang ini? Atau masih eksperimen? Ini kan kita udah kedatangan pelatih baru nih ya, gitu ya. Jadi kita sudah dalam 2 tahun, mau 1 tahun lah, dalam 1 tahun kita sudah mau ganti. Udah berapa Udah 2 kali ya? ganti Udah 3 kali ya? pelatih ya, 2 kali ganti Iya, 2 pelatih kali. ya, Oke, 2 dengan kali. 3 pelatih. Nah itu menurut Julian sekarang ini sudah jelas belum sih identitas permainan kita itu? Kalau di under Sinteyong kita udah tahu ya, itu udah semua udah terorganisir dengan baik itu dari formasi, dari game plan, dari gameplaynya. Nah setelah dari era Patrick Kluivert itu kan dirombak lagi kan. Sekarang Patrick Kluivert juga ya dipecat gitu kan. Nah sekarang Herman kita belum tahu kan Bun. Toh pembuktian nanti Maret lah pas FIFA Series. Apa sih yang di Herman itu adopsi gitu, baik itu secara game plan-nya, secara formasi dan terutama komposisi pemanggilan pemain kita lihat nih gitu loh. Apa sih Garuda nanti yang callingnya. karena setiap pelatih kemungkinan beda lah gitu pemain-pemain yang dipanggil, walaupun memang pasti kita udah tahu loh kayak model-model kayak Jesus, Calvi itu Dix harusnya secara prioritas, secara tier dia harus wajib dipanggil gitu sih. Jadi bisa dibilang ya kita restart lagi dari nol. Oke, Ju, kan
Julian kan punya akun Asia Gol ya, Yes, yang yes, dimana yes. di situ ngebahas soal sepak bola Di Asia Tenggara. Asia Tenggara ya, gitu kan. Nah, kalau menurut Julian, apa sih satu masalah yang paling fundamental, Oke. ya, yang paling fundamental di timnas kita hari ini, yang jarang dibahas sama publik? Ada nggak? Apa ya Bun Ya kan kalau selama ini kan yang dibahas kan kebanyakan tuh ya apa namanya, pro kontra pelatih ya kan gitu loh. Terus udah gitu apa ya namanya. Nah, ada nggak sebenarnya yang sebenarnya fundamental tapi jarang dibahas sama publik karena mungkin tidak seksi atau apa Nah, gitu ya. Ini bukan ke fundamental sih, mungkin lebih ke bahas kontranya ya, karena mungkin gua kan lebih di Asia Gol, jadi walaupun di Instagram memang audiensnya itu lebih mayoritas ya orang Indonesia kan, Yeah. karena emang gila kan. Kedua mungkin Malaysia. Nah di Facebook Asia Gol juga ada kan. Nah malah di Facebook itu lebih merata audiens populasinya. Malah itu lebih banyak kayak Vietnam, terus Thailand, Kamboja dan lain-lain. Dari semua komen yang udah gue survei, gue udah kumpulin atas kemajuan Indonesia kemarin lolos ke ya round 4 atau apa yang kemarin Piala sempat Asia membanggakan U23. lah. Tapi ada bukan beberapa sih, bahkan banyak dari tetangga kita ya, seperti contohnya kayak Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina. Oke lah, Filipina mereka juga menggunakan format yang sama dengan kita kan. Mereka itu kayak mereka ngaku Indonesia oke, naik level, tapi naik level dengan cara menaturalisasi secara gila-gilaan. Kita bisa akuin ini gila-gilaan naturalisasi. Bisa dibilang ada total era Patrick Kluivert kan dari pemanggilan 23 pemain itu bisa dibilang ada 17 atau 18 semuanya pemain naturalisasi gitu kan. Sisanya pemain lokal. Nah, itu mereka kayak meremehkan, mengunderestimate. Oh, jadi grassroots Indonesia kayak gitu ya pengembangan. Kasian dong pemain-pemain lokal Indonesia nih, terutama yang udah U17 udah oke, U20 oke, U23 oke, tapi ya udah akhirnya mereka akan kalah dengan pemain naturalisasi. Sebetulnya gue ada antara nggak setuju dan ada setuju. Ya oke lah, karena memang Indonesia hype-nya naik nih dengan adanya bantuan pemain naturalisasi ya, kayak Calvin, Dix, Emil, PS, JC dan lain-lain. Cuma kalau kita perlu lihat 2 tahun 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan lah, kita nggak bisa pakai konsep tren ini terus gitu loh. Bahkan Maroko yang dulunya awal mempionirkan pemain-pemain keturunannya untuk dinaturalisasi, tapi nggak tahu ya, setahu gue itu Maroko mungkin sama kayak Filipina. Dia itu ada hak untuk nggak menaturalisasi tapi dual paspor. Nah, gitu. Kalau kita kan memang kewarganegaraan. Ya, jadi lebih enak, mereka lebih cepat lah gitu kan. Nah, sekarang Maroko kalau ngelihat dari komposisi pemainnya, mereka udah grassroots udah oke. Udah pemain timnasnya sekarang di mayoritas dari pemain-pemain lokal, binaannya gitu kan, dari U17, U20, U23-nya gitu loh. Nah, kita mungkin mau sampai kapan gitu mengharapkan naturalisasi gitu ya. Oke, ada positifnya naturalisasi, cuma untuk 3 tahun 5 tahun ke depan apakah kita masih tetap pakai cara gitu kan, untuk yaudah kita sepak bola Indonesia maju harus pakai pemain naturalisasi. Ya nggak salah, mereka pemain diaspora ada hak juga untuk gabung ke timnas Indonesia gitu kan. Tapi kan kita juga ada 270 juta rakyat gitu kan. Toh futsal aja bisa kok. Itu loh contoh futsal loh. Grassroots kita gimana gitu kan. Nah, harusnya boleh bisa dan possible banget. Oke, ini menarik ya. Jadi berdasarkan penjelasannya Julian tadi, statement Julian. Jadi sebenarnya kita ini timnas sekarang ini ya sudah punya arah jangka panjang atau masih reaktif terhadap tekanan publik. Tadi kan ya bahwa kan pasti kalau se-Asia Gol kan pasti berurusannya dengan netizen dan sebagainya pasti banyak lah dengar. Nah, kalau menurut Julian, kita itu sebenarnya punya arah jangka panjang nggak sih timnas kita, atau lebih cuman reaktif aja? Jadi solusi-solusi yang ada sekarang. Maksudnya reaktif itu kayak gimana gini, ya? Bersifat sementara atau apa? Tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh federasi itu, dia sebenarnya dasarnya apakah karena memang sudah punya arah jangka panjang atau hanya reaktif terhadap tekanan publik? Misalnya gini, Patrick kemarin tidak gagal misalnya ya kan, terus kan kemudian ada tekanan harus PK out dan segala, terus akhirnya untuk menenangkan publik, sekedar untuk menenangkan publik atau menjawab kritikan-kritikan dari ini, akhirnya digantilah pelatih.
Ya kan gitu loh. Waktu itu juga Sintayong kan ada pro kontra, ada yang bilang Iya, STY pasti out pada saat kalah yang di Wajar lah AFF sebetulnya, ya gitu ya. Waktu yang AFF yang itu kan kita kalah langsung ada reaksi hashtag STY out, terus lalu Iya. federasi mengambil langkah memecat STY, ya kan. Begitu juga akhirnya kemarin PK out mengambil langkah memecat. Nah, apakah ini akan terus berulang atau sebenarnya timnas kita tuh sudah ada arah jangka panjangnya belum sih kalau menurut Julian? Menurut opiniku ya, Iya. ya gimana ada opini jangka panjang, Jangka jangan panjang. dipanggang lagi. Opini jangka panjang gitu kan, kita juga belum tahu ininya apa sih roadmapnya gitu secara detail. Itu kan sebetulnya yang kemarin di-share oleh PSSI itu kan seperti kayak roadmap panik gitu loh Bon. Cuma singkat dan nggak detail itu apa gitu, target cuma Piala AFF terus juga lolos perempat final Piala Asia. Itu sebetulnya bukan ke roadmap tapi lebih ke target sih. Cuma kalau dibilang kayak tadi secara reaktif, kayaknya case Sintayong itu beda deh, bukan karena reaktif. Iya, bukan karena ada galakan hashtag. Itu mungkin udah sebelumnya udah kita banyak bahas ya Bun ya. Ya kemungkinan kita lihat diada-adakan. Ya bisa dibilang gitu deh. Okay. Nah kita lihat Herman aja sih sebetulnya pembuktiannya ada di Maret nanti gitu di FIFA Series. Kita lihat gimana komposisi pemain yang dia panggil, formasinya, dan itu kemungkinan apa yang dihasilkan sama Herman itu bakal ngebuktiin 1 tahun ke depan gimana nih hype timnas Indonesia gitu kan. Katakanlah berhasil, misalkan kita match pertama itu menang lawan Saint and Kins gitu ya. Saint Kitts and Nevis. Oh iya, Saint Kitts gitu kan. Dan ya oke lah kalau kita menang itu dengan Bulgaria, itu makin hype timnas itu. Ya bahkan sorry itu saya mungkin awal yang mungkin masih pro STY banget itu pelan-pelan move on dan ngedukung Herman sih gitu. Tapi kembali lagi sih, tapi kalau itu jadi vice versa, maksudnya kebalikannya, ya blunder lagi yang kena akibatnya dampaknya ke federasi lagi yang diserang kayak sebelumnya gitu loh. Kita gagal di SEA Games, di kualifikasi Piala Asia U23 itu fatal banget sih gitu. Nah, menurut Julian ini kita menatap FIFA Series lah ya. Oke. Coba. Ini kan yang menjadi menarik itu kan yang kita tunggu adalah sebenarnya siapa sih yang akan dipanggil oleh John Hartman? Apakah ada nama-nama baru ya kan hasil dari dia keliling mungkin di Liga 1? Nah, ya dia kan? termasuk aktif juga tuh keliling ke match-match Liga 1 gitu. Orang dia nonton futsal aja rajin kok kemarin. Betul. Kan pas ini. Oke. Nah, apakah ada orang-orang pemain-pemain baru yang akan masuk ke dalam skuad timnas nanti yang di FIFA Series ataukah hanya masih dengan pemain-pemain yang lama? Ya kan? Nah, ini akan menarik nanti kita tunggu. Sih. Nah, tapi kalau menurut prediksi Julian, kira-kira siapa aja sih yang akan dipanggil? Ada nggak nama-nama baru bakalan? Ini kembali lagi menurut gue ya. Ya. Akan ada terbagi 2 skuad sih Bun, karena FIFA Series ini memang wajib kan semua liga diliburkan karena ini emang kalender FIFA. Itu harusnya ya tetap akan memakai skuad-skuad yang udah jadi andalan Sintayong dan Patrick Kluivert sebelumnya gitu, terutama yang di pemain diaspora kan kayak Justin, Dan James atau João Pelipesi, Kevin Dix, Jay, Calvin, Emil Pes itu pasti akan dipanggil sih. Dan beberapa kayak pemain lokal seperti kayak Rido dan lain-lain sih. Nah, yang jadi masalahnya adalah kenapa sih Herman ini keliling ke Liga 1 gitu kan? Ini menurut gua adalah possible-nya untuk persiapan Piala AFF, karena nggak mungkin dong Piala AFF itu memanggil pemain-pemain kayak tier A kita yang dia ada di kita sebut tier A itu maksudnya tier A untuk di level timnas Indonesia ya kayak Jay, Kevin Dix, Calvin itu harusnya udah masuk tier A di level Indonesia ya, bahkan mungkin Asia harusnya udah masuk tier A. Jadi akan terpecah sih skuad yang untuk ASEAN itu pasti akan beda lagi. Nah, itulah mungkin si Herman ini keliling nih ke Liga 1 dan kemungkinan akan memaksimalkan pemain-pemain lokal atau pemain yang ada di Liga 1 kayak diaspora kan juga ada banyak kan. Ada Haye, terus Ivar Jenner, Eliano dan lain-lain gitu kan. Jadi kemungkinan akan memaksimalkan pemain yang di Liga 1. Bisa aja nanti ketika federasi serius itu akan coba pakai gaya Vietnam. Vietnam ketika Piala AFF karena mereka mayoritas pemain timnasnya bermain di V-League ya, Vietnam League.
mereka itu meliburkan liganya hanya untuk AFF. Mungkin kita lihat PSSI kayak gitu juga nggak apa enggak gitu loh, Bon. Oke. Nah, tapi kalau menurut Julian, kira-kira di eranya John Hartman ini project naturalisasi masih jalan nggak? Masih akan berjalan nggak? Masih akan ada nggak pemain-pemain naturalisasi yang akan masuk baru ya, pemain-pemain baru yang akan dinaturalisasi di eranya John Hartman? Itu belum kecium sih, Bon ya. Karena memang kebetulan ini ada plusnya Hartman adalah dia itu aktif di Indonesia, keliling pemain, dan benar-benar itu menunjukkan bahwa itu pelatih gitu kan, dia mereview pemainnya yang ada di Liga Indonesia, dan kayaknya sempat ke Eropa juga ya ngelihat kayak pemain-pemain. Nah itu mungkin kelihatan ya, ini menurutku Ibu ya, kelihatannya akan memaksimalkan pemain-pemain naturalisasi yang udah ada saat ini ya untuk tahun inilah minimal gitu kan, baik itu FIFA Series atau Asia Cup, maybe 2027 saat Piala Asia. Nah di situ mungkin ada possibility penambahan pemain diaspora naturalisasi. Oke. Karena menurutku naturalisasi sekarang udah too much sih gitu. Nah ini tadi ya, makanya ini menarik kita ngebahas soal naturalisasi. Kan dulu naturalisasi itu kan dulu dianggap sebagai solusi cepat, ya, solusi cepat. Nah tapi sekarang kan banyak pemain-pemain naturalisasi yang kembali justru kembali pulang ke Indonesia main di Liga 1. Menurut Julian, ini kemunduran atau bukan? Dipancing terus sama Bunda nih. Enggak, ini kan kita ngebahas ya, Etizen ya, nggak ada masalah. Oke, sebelum dijawab, Etizen, kalau menurut kalian ini menarik ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share harus. ETV Sport. Ya, ini kita lagi sama brand masuk brand ya, Lemin, Aqua gitu. Nah, ini nih kalau misalnya mau masuk masih banyak. Masih kosong nih ya brand-brand kita bisa placing. Iya kan, ini kita lagi ATV Sport featuring Asia Gold. Yes. Oke, silakan jawab. Ju. Kemunduran atau bukan? Tadi boleh singkatin lagi dong, Bun? Biar naturalisasi kena gitu. Kan dulu kan kita gini. Naturalisasi itu kan dulu aku udah paham sih, Bun, cuma mancing-mancing biar Bunda lupa gitu. Enggak lupa kita, enggak mungkin dibilang lupa. Kemunduran konteksnya adalah Bunda bertanya kalau gimana nih pemain-pemain diaspora udah kita naturalisasi tapi akhirnya balik ke Liga 1 gitu kan mungkin inti pertanyaannya, Bun ya. Iya, itu kan pasti nantinya akan kembali. Dulu kan sebenarnya niatnya kita menaturalisasi itu apa kan? Sebenarnya itu. Mengupgrade. Iya, nah makanya dari situ kita bisa mengukur pemain-pemain dengan banyaknya fenomena pemain naturalisasi yang pulang kembali ke Indonesia dengan main di Liga 1. Itu sebenarnya sebuah langkah mundur atau bukan sih gitu. Ini kalau dari sisi Julian dari sisi ya. gue lagi ya, sebetulnya ada dua opsi, Bun. Oke lah kalau katakanlah di mana-mana adalah pemain negara atau sebuah federasi menaturalisasi pemain yang memang benar-benar ada di top tier di antara pemain-pemain lokal binaan di negaranya gitu kan. Ya emang, dan itu terbukti bahwa kualitas Dix kayak Jai, Emil Pais dan emang layak dinaturalisasi gitu kan. Dan kita ngebantu banget ngeboost kan baik itu nama Indonesia di kancah Eropa, di Bundesliga, Serie A. Nah, kalau terkait pemain diaspora udah setelah dinaturalisasi tapi balik ke Liga 1 di saat mungkin umurnya itu harusnya umurnya masih prime-prime-nya gitu kan. Nah, ini sebetulnya ada positif negatifnya gitu. Negatifnya jelas, ini jujur nih, ini sebetulnya kemunduran gitu loh. Sebetulnya kenapa harus Liga Indonesia walaupun mereka itu sebetulnya masih bisa survive minimal gak usah jauh-jauh ke Liga Thailand kok, kayak Asnawi Am Arhan aja bisa gitu kan. Dan itu bukan kaleng-kaleng, Liga Thailand itu sekarang levelnya ada di peringkat 3 liga di Asia gitu kan, dan peringkat 7 di Al-Asia ya gitu kan. Jadi kenapa nggak ke situ aja? Kenapa harus Indonesia? Nah mungkin gue itu mikirnya positifnya ya karena mungkin ini sebetulnya ada langkah ya antara mungkin bisa aja federasi dengan perangkat liga gitu kan untuk memajukan Liga Indonesia kita kan, kita nggak tahu ya, Bun ya. Level. Terbukti kan dari musim ini kita ada kenaikan kuota pemain asing gitu kan. Dan ada banyak pemain-pemain diaspora yang dipanggil ke Liga Indonesia. Mungkin itu salah satu positif kalau nunjukin bukan kalau nunjukin sih, mungkin ingin menaikkan level
Liga Indonesia kita gitu kan. Mungkin karena kita tahu semua lah, sebelum itu kan malu banget kan, kita peringkat 6 loh, di bawah Kamboja gitu loh. Maksudnya di bawah Kamboja loh, kalau di bawah mungkin Thailand, Vietnam, Malaysia itu ya oke berat, tapi nggak terlalu lah, masih oke lah masuk 5 besar. Ini udah di bawah Kamboja loh, bawah Singapura loh, negara sekecil itu loh, gitu kan. Dan sedikit-sedikit memang harus terbukti ya dari Persib, walaupun memang gagal di round of 16, tapi kan dia udah sedikit menggendong, bukan sedikit sih, harusnya udah banyak kan kenaikan peringkatnya. Mungkin seingat gue itu dari 2 ranking 26 sekarang ada kita bertengger di the ranking 18 atau 17 gitu kalau nggak salah kan. Dan itu kan mungkin impactnya besar karena Persib kan. Tapi sayang memang babak 16 besar. Mungkin salah satu kesempatannya di Dewa United nih, yang bisa aja kalau dia masuk final itu akan naikin poin ranking liga kita lagi gitu loh. Oke, Ju. Tapi tadi kan gini ya. Tadi kan Julian bilang bahwa ada sisi baiknya adalah bahwa niatnya awalnya itu pemain kembali ke bermain di Liga 1 di Indonesia untuk bisa meningkatkan kualitas liga kita. Ya, level permainan liga, level kompetitifnya liga kita. Tetapi kalau kita lihat ya sekarang dari pemain-pemain yang ada sekarang ya. Yang dari pemain naturalisasi kita yang tadinya main di timnas lalu kembali ke Indonesia dan main di ini. Apakah benar level liga kita itu naik karena pemain-pemain naturalisasi yang kembali, atau sebenarnya levelnya naik justru karena adanya kebijakan si 11 pemain asing itu, iya kan? Iya. 11 kan ya? Iya. Lebih ke untuk saat ini ya kelihatannya dari pemain asing sih yang benar-benar ngegendong banget. Tapi nggak dipungkirin Haye juga oke banget. Persib gitu. Makanya gini, kita bicara tidak semua ini ya, tapi maksud aku kalau kayak seperti Tom Hai, Jordi Ahmad ya, mereka kembali ke Indonesia di usia prime-nya mereka memang mungkin sudah tidak. Nah, itu ya kan? Which is fine. Gitu loh. Yang menjadi banyak pertanyaan publik itu kan adalah masalah pemain-pemain muda kita ya, yang kembali ke yang main di Liga 1 sementara usianya itu masih muda sekali gitu kan. Itu sih. Nah, dan lebih ininya lagi adalah ya aku nggak tahu ya, mungkin mereka dikatakan mereka kembali pun untuk bersaing di Liga 1-nya pun gitu loh. Ternyata ya sulit. Ya, coba aja ada beberapa pemain yang bahkan jarang bermain juga gitu kan. Gitu loh. Aku setuju nih Bun. Maksudnya oke lah kalau aku gue pun nggak memasalahkan kayak Jordi Amat balik ke Indonesia karena memang umurnya udah nggak di prime lagi gitu kan. Karena sebelumnya juga dia main di JDT, tapi kayak umur sorry itu saya banyak ya pemain-pemain. Aku nggak sebut nama, mungkin tahulah kalian semua kan, yang umur masih ya 19, 20, 21 atau 22, 23 itu balik ke Liga Indonesia itu harusnya jelas penurunan sih, salah sih. Apalagi mereka udah dapat hak spesial di naturalisasi. Yang ditakutkan adalah begini Bun, jadi banyak diaspora kita juga yang mungkin masih muda, ketimbang mereka mikir gue akan bersaing di Eredivisie gue akan menembus timnas Belanda. Enggak, mereka mikir udah ke Indonesia aja, dinaturalisasi enak lo main di Liga Indonesia dengan status kuota lokal. Nah, yang ditakutin gitu ya, mudah-mudahan aja enggak terjadi. Itu kan opini gue aja gitu. Cuma ya dampak naturalisasi yang positif ya masih ada dan benar-benar membanggakan ya kan, kita sama-sama tahu seperti Kevin Dix ya yang udah berapa kali di-mention terus ya. Iya, kurang lebih gitulah gitu. Itu menurutku ya Bun ya. Iya, jadi jelas sebetulnya penurunan sih nggak ada ini ya, jelas menurut kita nggak ada alasan mau ngebagusin liga atau apa gitu kan. Nah kan kalau kita lihat, jadi dari kan kemarin naturalisasi itu ada beberapa bukan skema, periode ya. Iya, betul. Di periode-periode awal gitu kan, sampai terus terakhir masuk di eranya Patrick Kluivert. Oke. Nah, itu menurut Julian terakhir semakin kesini kualitas pemain pemain diaspora yang dinaturalisasi itu kalau Julian melihatnya semakin meningkat kualitasnya atau semakin turun justru?
dibilang meningkat atau menurun mungkin ya masih dalam progres baik sih. Kayak kita kan Dan James kayak Joe itu kan dinaturalisasinya di Itu eranya dua, oke. Patrick Kluivert kan. Oke. Sama Emil itu kan di eranya Patrick Kluivert kan. Tapi Nah, kan itu masalah sebenarnya pertanyaan Emil itu kan sebenarnya pendekatannya emang udah lama. lama kan gitu. Cuma sebetulnya emang dasarnya itu emang ya pelatihnya aja nggak bisa memanfaatkan pemain kita yang udah apa maksudnya terutama pemain naturalisasi kita lah gitu. Tapi secara komposisi squad ya perbedaan antara Sintayong dan Patrick Kluivert itu jelas adalah Sintayong lebih memprioritaskan pemain-pemain muda. Gitu kan. Walaupun memang ada pemain naturalisasi, tapi Sintayong kadang masih mempercayai pemain-pemain muda gitu loh. Nah, kalau di Patrick Kluivert ya kita tahu lah mungkin makan akhirnya seperti kayak Lili Pali atau Mark Klok dipanggil lagi padahal sebetulnya di era Sintayong itu udah nggak dipanggil lagi gitu kan. Mungkin itu aja sih perbedaannya gitu. Iya, oke. Nah, Ju, kalau menurut Julian ya, mendingan mana nih ya? Lebih penting mana sebenarnya? Lebih tepatnya pertanyaannya lebih penting mana? Pemain naturalisasi reguler main di Liga 1 ya atau pemain lokal reguler main di luar negeri? Yang main luar negeri lah, Bun. Yang main di luar negeri lah. Kalau sorry ya, kalau misalkan pertanyaannya adalah mendingan main di Liga Indonesia tapi reguler kan? Ya bukannya emang dari dulu itu yang kita lakuin kan, makanya kita nggak pernah juara Piala AFF, bahkan Piala Asia aja baru era Sintayong kan, baru lolos 16 besar ya. Begitu aja, belum tentu lo dapat reguler 100% di Liga Indonesia tapi bisa ngegendong timnas gitu kan, berprestasi di level ASEAN atau Asia gitu kan. Ya enggak juga sih. Ya gue malah lebih respect seperti kayak Marcelino atau Arhan atau Asnawi gitu kan, yang masih survive padahal dia pemain lokal loh. Tapi dia masih stay dengan prinsipnya, komitmennya untuk bermain abroad. Main di Yes. abroad. Gitu Nah, loh. berarti sebenarnya Dan lucunya ketiga pemain itu di era Patrick nggak dipanggil. nggak ada yang dipanggil. Nah, Iya itu betul. lucu kan? Iya betul. Nah, tapi even cadangan. Jadi lebih baik mereka main di abroad di luar tapi cadangan. Iya. Iya kan? Tapi Kan sebetulnya kebanyakan alasannya kan bicara menit bermain kan. Betul. Gitu loh. Mereka balik ke Liga 1 supaya dapat menit bermain yang tapi banyak. banyak kok pun pemain-pemain yang naturalisasi balik sini Nggak dapat menit tetap nggak bermain dapat juga menit kan bermain gitu. juga. Iya, Jadi justru bench itu warmer tadi. juga kok gitu kan, pemain Itu pelapis. pertanyaan aku tuh begitu justru. Makanya jadi sebenarnya proyek naturalisasi kita ini berhasil atau enggak sih gitu kan yang ingin aku tanyakan kan gitu. Kalau udah pertanyaan nih Bun Iya, ya. coba. Kalau dibilang berhasil apa enggak, ya itu terbagi persentasinya sih. Dibilang 50% berhasil ya karena memang terbukti ada yang ngegendong kita yang saat ini masih stay abroad lah gitu kan. Nah, kalau yang 50%-nya yang memanfaatkan itu ketika dinaturalisasi padahal umurnya masih bukan prime deh, umurnya udah muda deh, masih yang harusnya mungkin masih bisa fight Iya, di Eropa, di Eredivisie atau di liga-liga abroad tapi harus balik ke Liga Indonesia gitu, memanfaatkan kuota lokal. Gitu sih sebetulnya kurangnya. Atau lebih tepatnya sebenarnya pada saat federasi menaturalisasi pemain diaspora ya. Itu basisnya itu benar-benar karena kebutuhan taktik ya kan atau lebih kebutuhan popularitas? Kebutuhan hype sih menurut gue, Bun. Dan memang waktu itu kita sama-sama tahu lah di era 2024 kan. Ya karena dari Piala Asia kita lolos 16 besar, kita ngelihat dampak keuntungan. Wih, keren ya di ada pemain naturalisasi ini bikin naik prestasi timnas, begitupun dengan kita akhirnya bisa menang lawan Vietnam, Korea ya kan? iya. Nah, di situ mungkin ekspektasi fans Indonesia muncul nih. Udah kita mayoritas bahkan nggak banyak juga, bukan nggak banyak ya. Akun-akun bola yang bahkan pede bikin starting fullnya semua full naturalisasi gitu. Nah, sekarang dampaknya adalah jadi kita gimana ya, berpikirnya adalah agak ngeri juga sih Bun ya. Nggak apa-apa, santai aja. Jadi lebih ke
kebutuhan ini kita bicara jujur ya. Jadi kebutuhan hype karena ATV Sport mungkin itu selalu federasi bicaranya melihat jujur. oh suka nih dari warga kita menaturalisasi pemain. Jadi itu jadi seakan ajang-ajang ini logo bisa dapetin pemain grade Iya, A ini lo main iya, di iya. sini gitu kan. Mungkin bisa ya. Tapi ada juga kebutuhan tim yang harusnya kebutuhan tim yang udah dilakukan di era Sintayong itu benar-benar kebutuhan tim karena Calvin kayak Jesus itu kan memang datang di era setelah dia Sintayong kan. Seperti Sandy Walsh dan lain-lain gitu kan. Sempati nama. Gitu sih. Ya kalau untuk sekarang nanti misalkan ada naturalisasi masih berjalan, ya hype-nya udah nggak ada nih. Orang juga udah nggak ada akun-akun bola ngebahas next siapa lagi nih pemain diaspora apa diaspora mana lagi yang bakal kita naturalisasi gitu kan. Soalnya sekarang udah mau ini sih pembuktian timnas bisa nggak nih survive nih gitu di tahun 2000 Nah, ini menarik. 2026 ini gitu Nah, di ini FIFA menarik. Series sama AFF udah Iya, justru apalagi itu. tahun 2026. Nah, ini pertanyaanku. Kalau nih Ju ya, kalau proyek naturalisasi itu sekarang dihentikan, hari ini dihentikan. Menurut Julian, kira-kira kita masih akan bisa bersaing nggak di Asia Tenggara? Untuk sekarang ya? Iya. Harusnya bisa dengan stok naturalisasi kita kan udah banyak. Enggak, oke, makanya jadi tidak dengan proyek naturalisasi itu di stop, Yes. ya kan? Bisa bersaing di Asia Tenggara. Bisa kompetitif nggak di Asia Ya Tenggara? untuk kompetitif Karena gini, kita bicara ya kemarin, jangan kan waktu pada saat SEA Games kemarin aja, udah kok itu ada 3 atau 4 naturalisasi malahan nih. iya kan? Bahkan yang digadang-gadang kayak Mauro Zilstra sudah masuk kan waktu kemarin. Iya. Tapi nyatanya kita jangan kan lolos saja tidak gitu kan dari fase grup. Gitu. Sekarang kalau proyek naturalisasi itu karena ada beberapa juga dari netizen lah ya gitu Iya, atau dari fans timnas kita, mereka tidak pede gitu loh kalau tidak naturalisasi gitu. Nah itu sebetulnya mindset yang menurutku ya, aduh diserang deh ini. Kayaknya karena mungkin udah terbentuk hype kita 2024. Jadi orang-orang adalah menganggap naturalisasi itu sebagai kayak ya lebih ke dewa gitu, di glory banget gitulah, gitu kan. Nah kalau terkait yang Bunda bilang perlu di stop apa enggak sih? Ini aku pengen jawab soalnya kalau di stop sih mungkin enggak, tapi lebih di strikin aja gitu, di restrict. Kayak contoh adalah pemain yang benar-benar dinaturalisasi adalah dia pengen benar-benar join ke timnas Indonesia, punya value gitu kan, dan ada beberapa komitmen lah, dia nggak akan boleh balik dulu ke Liga Indonesia atau gimana gitu sih, harus ada apa sih bahasanya kalau itu ada hitam di atas putih gitu loh. Ada term and condition. Komitmen lah, ya ada term and condition lah ya. gitu. Oke. Ya mungkin gak usah di stop karena memang kita nggak pungkiri diaspora Indonesia itu banyak banget sih Bun, dan banyak kan dari mereka anak-anaknya atau yang pengen main Indonesia, itu hak mereka Bun, kita nggak bisa bilang kayak harus stop sih, enggak. Mungkin dari kita pembatasan aja gitu, yang benar-benar harus kita review banget lah. Oh ini naturalisasi ini kita lihat lah secara kayak apa ya basic di orang-orang lihat statistik lah, gimana dia capsnya di klubnya, main di liga level mana gitu kan. Kalau mungkin sebelumnya kan ya udah kayak gue mau nyebut nama pemainnya lagi ya, pemain-pemain muda lah. Jenner. Kok gampang banget lah. Bukan Ivar, bukan. Langsung ditembak aja. Muda. Ya ada pemain muda yang tiba-tiba kok gampang banget ya, tiba-tiba dinaturalisasi, approve gitu kan. Bahkan sorry nih, negara-negara kayak di Asia Tenggara kan ya mungkin Vietnam lah. Vietnam kan kurang lebih sama kan, konsep naturalisasi sama kayak kita. Dia tuh strike-nya minta ampun. Walaupun dia itu sebetulnya udah ngebuka gaya Indonesia yang ngikutin, tapi dia tetap kayak ada banyak rule. Contoh adalah lu harus seenggaknya bisa bahasa Indonesia sedikit atau apa, ada banyak rule-nya. Beda ya dengan Filipina atau Thailand karena memang kan mereka itu dual paspor. Jadi pemain-pemain keturunan mereka bisa bermain dengan dua paspor gitu. Oke. Nah, tadi kita kembali ya. Aku masih penasaran nih sebenarnya, dan ini juga mungkin banyak dipertanyakan juga oleh beberapa netizen tentang, mungkin masih penasaran. Aku pengen minta pendapat dari sudut pandangnya Julian sebagai pengelola se-Asia Gold ya. Iya. Jadi sebenarnya banyaknya pemain kita yang kembali ke Liga 1 itu apa sih kalau menurut
menurut Julian alasannya apakah masalah adaptasi, ya kan? Apakah masalah menit bermain, apa masalah mental sebenarnya? Kenapa makin banyak pemain yang main di Liga 1? Ya kayaknya karena ada yang awal banget siapa ya, seingatku Jordi ya. Jordi. Kalau jadi amat kan diikutin emang diikutin Tom Haye, mungkin di situ melihat wah hype ya, ada hype-nya gitu. Mungkin kalau ngegoreng timnas hype-nya agak sama menurun. Rafa yang termasuk yang pertama Jadi juga mungkin Rafa strike. itulah, jadi ada ya kita nggak tahu ya, ini menurut opiniku adalah ngelihat LIB sekarang bukan LIB lagi ya, apa ya, Indonesian League ya. mungkin melihat I-League. oh ini nih potensi untuk menaikkan liga kita, enggak itu baik itu secara ranking ataupun hype ya, dengan cara menarik pemain diaspora gitu. Dan kebetulan pemain diasporanya yang mungkin merasa nggak bisa sih, merasa kurang menit bermain nih gue di klub di abroadnya gitu kan, atau kurang dapat kepercayaan, mau nggak mau memilih Indonesia. Tapi masalahnya adalah dan nggak dapat banyak menit bermain juga gitu setelah join. Kembali lagi sebetulnya mungkin adaptasi cuaca sih Bun, kembali lagi. Karena mungkin kulturnya di sana itu penting sih, karena kultur cuaca di Belanda ya, katakanlah Belanda itu jauh beda dengan Indonesia gitu kan. Mungkin yang tropis panas gitu, yang gampang capek bagi orang-orang yang sering udah lahir di Belanda, tinggal Belanda, akademi di Belanda gitu. Mungkin menurutku itu sih Bun. Tapi kalau kita lihat ya, Liga 1 kita itu masalahnya adalah mereka sistem kompetisi di Liga 1 kita itu cukup keras nggak sih untuk menjaga standar pemain timnas gitu loh. Maksudku gini. Maksudnya gimana, Bun? Dari kedisiplinan ya kan gitu loh. Terus dari pola makan, dari sisi sport science-nya, dari segala macam. Yang kalau di Eropa itu kan mereka sudah punya pola ya, punya pola yang selama ini itu yang dijalankan, sehingga kan that's why mereka bisa membela timnas kita gitu kan. Nah, pada saat mereka main di Liga 1, apakah klub-klub yang tempat mereka bermain itu ya bisa sama menjaga kualitas pola-pola ya, contoh disiplin apa gitu. Kan gini, kita berharap paham gini. Kita berharap oke lah ya, pemain-pemain yang biasa main di Eropa itu kembali ke Indonesia dan main di Liga 1 itu bisa memberikan dampak positif dengan bisa menularkan pola-pola di Eropa. Ya kan? Sistemnya yang di Eropa, kedisiplinan, pola makan misalnya ya, terus bagaimana pola menjaga kebugaran dan sebagainya. Nah, itu ada transfer knowledge di situ kan, gitu kepengennya kan gitu loh. Tapi kenyataannya adalah, pertanyaannya, apakah pemain-pemain itu yang bisa memberikan efek positif ke liga kita, ya kan? Dengan bisa menjaga, tetap konsisten menjaga apa yang mereka sudah jalankan di Eropa, atau justru mereka terkontaminasi ikut pola-pola ya di paham klub-klub yang ada di liga kita gitu. Kalau menurut Julian gimana? Nah itu sebetulnya kayak kondisi gitu kan, emang harus itu ya rahasia dapur masing-masing klub ya. Cuma aku lebih setuju adalah yang tadi Bunda bilang terakhir adalah otomatis pemain akan ngikutin kultur yang ada gitu. Dan ini sebetulnya bukan hanya Indonesia yang jelek dalam kultur itu, itu kayaknya lebih kultur ke Asia Tenggara. Betul, karena kalau ngelihat aku survei ya, karena ngikutin Sasia Gol kan, di Thailand, Vietnam, Malaysia memang standarnya kurang lebih sama dengan Indonesia gitu kan. Beda dengan Eropa, itu jauh lah secara ya hal-hal yang tadi Bunda sampaikan. Jadi untuk sekarang ya pastinya mau nggak mau dong pemain nggak bisa egois gitu kan, karena lo tinggal di Indonesia dengan kultur Indonesia, cuaca Indonesia, mau nggak mau harus ya adaptasi dengan kultur Indonesia. Nah itu yang takutnya adalah merubah cara bisa jadi, atau gaya hidupnya. Mungkin di Eropa dia harus latihan seberapa banyak, secara makanan otomatis kan beda. Nggak mungkin dong makanan yang mereka konsumsi katakanlah di Belanda, mereka Indonesia harus konsumsi makanan yang sama. Harusnya ya mereka adaptasi juga. Ya makan Indomie atau nggak tahu ya. Rahasia dapur lah, ada rahasia dapur klub gitu sih. Dan mungkin aja itu berpengaruh dalam ya level penurunan level permainan atau apa. Karena itu benar-benar ngaruh sih, baik itu dari
teknis-teknis seperti makanan atau ya latihan, porsi latihan dan sebagainya gitu, Bon. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya gimana ya? Aku tuh mau ngomongin soal liga nih agak ini. Oke, misalnya nih pemain yang abroad Ya. tapi jarang main, ya kan? Abroad tapi jarang main, contoh kayak Marcelino, Ya, ya ya, kan gitu ya. Apalagi kan kondisi dia Karena dia mungkin harusnya cedera dan sebagainya. dia ya. harusnya kemungkinan akan dapat banyak menit bermain kalau nggak cedera saat ini, Bon. Ya. Dia kan ya dia terus kan cedera juga Cedera gitu panjang. kan. Not only Marcelino lah, artinya siapapun pemain abroad, Ya. ya kan, lebih baik dia main abroad tapi jarang bermain, atau ya kan dia main di Liga 1 tapi regular selalu dapat menit bermain. Mana yang lebih layak jadi starter timnas? Ini konteksnya untuk pemain lokal kita ya? Starter timnas. Jadi iya, Apa naturalisasi semua juga? pemain kita kan, artinya pemain-pemain kita ini kan mau baik lokal maupun yang dulunya diaspora naturalisasi, ya kan? Sekarang kan juga ada yang main ke Liga 1. Tidak, Oke. justru pemain kita lokal juga ada yang main abroad. Ya, ya. Iya kan? Tapi ada yang jarang main, ada yang dapat menit bermain, kan kondisinya semua sama. Tuh. Menurut Julian, mana yang lebih layak jadi starter timnas? Apakah pemain yang abroad tapi jarang bermain, atau pemain Liga 1 yang regular mainnya? Ini menurut Yang gua- mana ya? oke, Yang mana menurut yang gua. lebih layak Agak- jadi ini starter? agak Jadi jujur starter. menurutku berat sih, Bon. Soalnya adalah keduanya mungkin ada punya poin positif dan negatifnya adalah jadi kalau disuruh milih mungkin coba gua ini mungkin ya sebagai comparison-nya gitu. Contoh adalah pemain kita yang abroad tapi sedikit dapat menit bermain itu minus karena memang secara fisik, secara ya baiklah kebugaran atau apa gitu kan, level permainan bukan nggak mungkin sih, jadi agak slow, melambat gitu. Tapi adalah semakin abroad di negara-negara yang sepak bolanya iklimnya bagus gitu kan, ya otomatis dia mindset terus secara persaingan untuk memperebutkan posisi starter dan sebagainya, porsi latihan dan lain-lainnya itu lebih jauh tinggi ketimbang yang main di Liga 1 untuk saat ini ya, Bun. Kita nggak tahu lah untuk Liga Indonesia musim kedepannya. Nah, begitupun dengan pemain-pemain yang reguler main di Liga Indonesia. Oke, katakanlah dia top lah di klubnya gitu kan, selalu dimainin, menit bermain ya menjadi pilar lah klubnya. Ya oke, bagus secara kebugaran semuanya, secara experience kan, secara caps bagus, cuma kan kita nggak tahu sebetulnya kalau diadu level Liga Indonesia udah sampai mana gitu kalau di compare untuk level Asia gitu kan. Jangan dari kalau misalkan dia ketemu dengan ya klub-klub dari Liga Thailand atau sedikit di atasnya kayak Jepang, Korea, belum ketemu yang dari Arab Saudi, kita nggak tahu kan. Mungkin itu sih plus minusnya. Jadi kalau aku disuruh milih, jujur bingung dua itu gimana, karena ada plus minus di kedua itu sih, Iya. Bun. Soalnya gini, kan kalau waktu ini kan ada perbedaan antara ini udah dua pelatih yang kita alami ya, era STY, era PK. Patrick Kluivert kan dulu kan dia pernah mengeluarkan statement bahwa Ya, mereka dia akan memprioritaskan pemain benar-benar yang punya akan melihat caps yang bermain. punya menit bermain, Ya, ya kan ya. gitu. Waktu di era STY dia lebih berani, walaupun dia tetap memanggil pemain-pemain yang tidak punya menit bermain di luar. Gini, dulu waktu di era STY Marcelino tidak dapat menit ya, bermain, ya, betul. ya kan? Si siapa, Rafa juga jarang, Nathan jarang dapat menit bermain waktu itu kan kondisinya. Ya. Arhan juga masih survive waktu itu, ya kan? Arhan kan Betul. di Korea mana pernah dapat menit Ya, bermain, bahkan Jepang bahkan cuma Iya satu kan? musim satu Iya. caps saja. Oke. Nah, terus apa namanya? Tapi yang aneh adalah pada saat mereka main di timnas, mereka selalu tampil baik gitu. Spartan gitu ya. Gitu loh. Jadi teori bahwa makin banyak menit bermain itu pasti itu kan akhirnya terbantahkan di Iya, situ iya, gitu iya. loh. Nah, itu yang membuat aku juga, maksudnya berarti kan pelatih dalam memilih pemain itu banyak pertimbangannya ya sebenarnya kan Banyak, ya. dan siap pelatih beda-beda. Nah itu aku pun sebetulnya ada opini sendiri. Ya mungkin kembali lagi, pemain sehebat apapun jika bertemu pelatih yang nggak bisa
Klopp sama pemain itu ya nggak akan jago. Kebalikannya pemain yang kurang oke, biasa aja, tapi dia itu chemistry-nya dapat dengan pelatih, bisa ngerti instruksi pelatih, tahu kemauan pelatih, ya survive. Dan terbukti kok di era Sintayong yang seperti strike terus dipercaya kayak Hoki Caraka dan kita bisa survive kok, lolos kok ke semifinal Piala Asia U23. Lolos juga kan, sejarah kan pertama kalinya ke Piala Asia babak 16 besar gitu kan. Jadi ya kembali lagi yang tadi aku sampaikan gitu. Berarti nanti tinggal ya kita sebetulnya lihat. salah di bukan maksudnya mengkotakan. Tuh lihat tuh apa Sintayong, dia nggak perlu tuh pemain yang tapi lebih ke ya maybe pelatihnya yang salah nih gitu kan. Ya percuma lo pemain Messi dikasih pelatihnya Patrick Kluivert, enggak sih, kalau sekelas Messi kayaknya bisa survive di mana ya, mungkin ya pokoknya pemain hebat pun gitu kan, tapi ketemu pelatih yang nggak tepat gitu ya, iya nggak akan bisa survive juga gitu sih Bon. Mungkin problemnya ada di pelatihnya sih. Ya oke. Nah kalau sebenarnya, nah ini kita bicara tadi ya, bicara ini kan sebenarnya harusnya ini akan bisa terjawab seandainya saja bahwa federasi itu sudah punya arah yang jelas, dan arah yang jelas ini tadi harusnya tertuang di dalam roadmap ataupun blueprint ya gitu loh. Iya. Sebetulnya ada yang kita dipublish sebelumnya kan. Cuma menurutku itu bisa dibilang bukan roadmap detail sih, lebih ke summary-nya aja, ringkasan, target-target terpoinnya aja sih. Kalau aku sih melihat gini ya, bahwa harusnya nih ya, bicara roadmap itu kan sesuatu yang dikaji. Oh iya, bukan detail hanya banget ditulis. kalau Artinya kita membuat roadmap itu berdasarkan data, berdasarkan research, ya kan, berdasarkan comparison yang mungkin belajar di mana gitu ya, sambil itu terus dijadikan ini disesuaikan dengan culture sepak bola Indonesia dan sebagainya. Itu dan itu dibuat dari titik yang paling level yang paling rendah, yaitu di grassroots sampai ke ini. Nah, di dalamnya tentunya akan ini juga bagaimana federasi mendorong pemain-pemain kita itu untuk abroad harusnya. Contoh Jepang kayak gitu. Iya kan? Saat ini iya mereka kan? mendorong Itu kan pemain. hasil dari roadmap sebenarnya. Dia udah menentukan roadmapnya, nanti kita akan mengekspor pemain itu di tahun sekian, kita akan mengekspor pemain main di liga-liga top Eropa. Dan itu terjadi sekarang gitu. Nah, maksud aku ada nggak sih Indonesia itu federasi ya, mungkin kan Julian sering berhubungan dengan orang-orang federasi kali ya, untuk urusan bisnis atau media dan sebagainya. Ada nggak sih roadmap federasi itu membuat roadmap untuk mendorong pemain-pemain kita supaya abroad? Karena faktanya sekarang adalah justru yang tadinya abroad banyak balik lagi main ke liga kita kan gitu loh. Ini sorry ya, ini no offense. Maksudnya bukan masalah main di klub A, nggak ada. Jadi ini sebetulnya keresahan kita semua sih bisa dibilang. Fans kok kenapa? Karena nggak tahu juga ya sebetulnya PSSI ada apa enggak gitu kan. Ya kalau untuk saat ini ya bisa dibilang belum ada kayak hal-hal kayak yang tadi Bunda sampaikan gitu loh. Apalagi ya kembali lagi kayak dari federasi atau apa nggak memproteksi gitu loh, kalau pemain itu balik ke Indonesia itu boleh apa enggak. Ya makanya dari awal kalau misalkan lo yang tadi gue sampaikan sebelumnya gitu, kalau emang lo mau menaturalisasi harus ada kayak terms and conditionnya gitu loh. Oke, lo mau dinaturalisasi untuk pemain timnas gitu kan. Terus apa nih komitnya gimana gitu. Mungkin sebelum itu belum ada karena memang lagi hype banget kan. Nah, sekarang harusnya itulah yang harus perlu dipertimbangkan gitu ketika ngerekrut pemain-pemain naturalisasi ke depannya, diaspora lah terutama. Karena kalau sekarang kita bicara naturalisasi sekarang, apalagi udah balik ke Liga Indonesia, ya udah agak telat juga kita goreng sih Bun. Ya udah mau apa lagi kan. Tapi kalau menurut Julian, kenapa sih pemain-pemain kita itu kan kita sebenarnya juga dulu pernah ada pemain-pemain yang sudah ya, contoh di Garuda Select dan sebagainya kan, itu banyak program-program itu yang ini. Tapi menurut Julian, kenapa sih pemain-pemain kita itu tidak bisa bertahan lama kalau main di Eropa? Pemain lokal kita ya. Iya. Nah itu sebetulnya ini masalah mental atau masalah kualitas atau itu bagaimana? Aku tuh banyak sih sebetulnya pendapat pribadi tapi agak offense. Jadi kayaknya aku nggak mau contoh adalah mungkin
dibilang apa ya untuk saat ini ya? Ya mindset atau mentality kita belum ya oke banget sampai di level itu gitu loh. Kalau ditanya secara gen enggak kok. Kita kurang lebih secara gen postur tubuh ya sama kurang lebih dengan pemain Jepang gitu kan. Dan kalau diadu secara jujur ya kalau secara grassroots atau pemain-pemain muda Indonesia lokal dengan di Asia Tenggara dulu udah Vietnam gitu jauh sih. Terbukti kok Vietnam setiap U20 atau U17 terakhir U23-nya kan kemarin lolos semifinal juga. Bahkan mencapai melampaui kesuksesan yang U23 kemarin loh. Dengan pemain lokal lagi semuanya itu full. Kita waktu itu kan ada beberapa pemain naturalisasi kan seperti Nathan, Ivar Jenner, Strike, Justin Hapner. Justin Hapner. Nah itu. Jadi lebih ke mental, mindset sama apa ya? Gitu sih mungkin sih Bun. Untuk saat ini ya belum bisa beropini liar. Kenapa sih? Emang jadi pertanyaan kebanyakan ya. Kenapa gitu ya? Populasi kita banyak, gitu kan. Anak-anak yang suka main bola itu banyak banget gitu kan. Coba kalau di compare kayak gini, tapi kok kita futsal bisa? Apakah dampak karena kita banyak lapangan futsal ketimbang bola? Mungkin itu pengaruh berarti kan grassroots-nya kembali lagi ke grassroots. Pembinaan kan permasalahannya. Mungkin itu kali ya. Ya di futsal sebetulnya tanpa pembinaan pun kita contoh adalah SD lo mau main futsal bisa di sekolah. Orang-orang yang kerja aja kita lagi libur seminggu atau ya main futsal lo. Jadi mungkin saat ini mentalitas orang Indonesia ya belum sampai di level kayak futsal gitu loh. Enggak. Justru itu makanya itu kita balik mindset sih kalau menurut aku karena justru mereka bisa seperti sekarang karena contoh gini di sekolah yang namanya ekstrakurikulernya ekstrakurikuler lah ekskul futsal itu banyak gitu loh di hampir setiap sekolah itu hampir. Ada tapi SD, SMP, kenapa SMA. tidak ada ekskul sepak bola? Nah itu ada tapi nggak semua kan mayoritas. Dan itu yang kalau untuk ambil contoh berhasil itu Jepang dari tingkat SD, SMP, SMA itu udah ada apa ya, kalau di Jepang mungkin bukan ekskul kali ya dia. Ini setiap satu sekolah wajib kan lu harus ada tim bola. Gitu loh. Kita nggak ada di situ. Nah itu kan berarti kembali ke kebijakan masalah pembinaan usia dini terus grassroots-nya. Iya tadi itu kan semua harusnya tertuangnya ada di dalam roadmap. Masalahnya kita susah mau ngomongin soal itu. Roadmapnya juga kagak ada soalnya nggak ada juga bahas. Kemarin ya roadmapnya hanya terpoin aja gitu. Contoh ada kita lolos Piala Asia, tapi harus ya kalau di roadmap Jepang atau di negara-negara itu ada detailnya. Kita harus ngapain sampai ke level itu? Apakah kita harus mengupgrade secara game plan, terus secara apa? Kalau Jepang itu detailnya minta ampun sampai makanan juga, sampai back idealnya back Jepang itu, misalkan CB itu harus ada komposisi harus minimal tinggi berapa, ini berapa gitu. Dan masalahnya roadmapnya mereka yang namanya GTA itu bisa diakses dengan mudahnya publik, di website. Gitu. Ya memang nggak semuanya bisa diakses publik. Ada federasi yang udah punya roadmap tapi nggak diakses ke publik. Itu hak mereka sih sebetulnya masuk federasi ya kan. Ya bisa aja kita mungkin sebetulnya udah punya roadmap tapi belum dipublikasikan kita nggak tahu Bang. Ya oke lah. Tapi sekarang gini deh. Ini kita bicara sepak bola Asia dan Asia Tenggara ya. Sekarang ini Indonesia tuh sekarang di level Asia menurut Julian. Asia atau ASEAN? Asia Tenggara. Kita bicara Asia dulu ya. Di mana sih? 10 besar, 15 untuk level besar sekarang ya Bun ya dengan atau delusi aja nih kita ngomongin. Karena kalau ngelihat dari kita data pemain-pemainnya ya, kita itu udah layak masuk di 8 besar sih. Asia? Ya level Asia. Kenapa? Pembuktiannya ada nanti di Piala Asia 2027 kita harus lolos perempat final. Kenapa sih? Ya jelas loh kita ada pemain label di Serie A 2 pemain, Bundesliga 1, Liga Prancis 1, itu aja udah top 5 Liga dunia loh. Itu udah berapa pemain gitu kan. Jadi harusnya bahkan kalau di compare dengan Saudi Arabia, Irak, Oman atau apa yang mungkin top 10, mereka pemain-pemain yang bermain di klub-klub tinggi aja nggak sebanyak pemain kita loh. Makanya itu udah istimewa banget sih dengan skuad yang sekarang ya. Kembali lagi apakah Herman bisa meracik kan kita nggak tahu gitu. Kita lihatlah sebetulnya pembuktiannya ada di awalnya ya di Maret nanti sih FIFA Series, kita lihat gimana gitu.
Iya, oke. sama Piala AFF gitu sih. Iya, tapi sebenarnya kita bicara berapa besar Asia kan not only masalahnya di Piala Asia. Enggak, Piala iya Asia kan betul. Tapi sifatnya hanya untuk turnamen. sebagai ukuran aja sih, Iya. tolak ukur lah. Karena kalau kita bicara Kalau ranking, ranking, kita jauh Bu untuk masuk ke top 10. Kita mungkin perlu setahun 2 tahun sih, apalagi kita kan turnamen tahun ini aja cuma Piala AFF. Piala AFF ngeboost poinnya berapa sih? Oke lah, ada international friendly match kan. Ya cuma dalam setahun ini cuma ada beberapa periode itu ya poinnya nggak banyak-banyak juga kalau kita babat abis menang gitu kan. Jadi kemungkinan masuk peringkat top 8 Asia itu perlu 3 tahunan 4 tahunan sih. iya, tapi Ngejar kalau poinnya dengan cara jauh. kayak gini, Kita balap dulu ya Thailand dia udah di peringkat 98 kalau nggak salah. Kita Udah buktikan aja dulu iya. jadi satu di Asia Tenggara dengan peringkat ranking. Oke lah, orang banyak fans kadang di komen kan nanya, peringkat nggak menilaikan sebuah tim. Enggak, itu penting. penting. Kalau Penting. menurut aku Kita juga kalau mau penting. ngejar, kalau mau flexing, king. Ya kita harus jadi peringkat satu di Asia Tenggara dulu gitu loh. Pak, gini, menurutku parameter yang paling fair ya Iya. dalam pelatih juga ya, apakah berhasil atau tidak sebenarnya, karena gini, kalau kita bicara turnamen itu kan Betul. ya menang atau kalah bicaranya. Ya, Tapi kalau kita bicara ranking itu kan sebenarnya bisa menang bisa kalah. Ya. Tapi maksudnya bagaimana itu menunjukkan konsistensi. Nah kalau Bunda lebih setuju mana? Kalau ngelihat kinerja pelatih dari kenaikan peringkatnya selama dia melatih atau seberapa achieve dia di turnamen? Kalau kita bicaranya bahwa kan Indonesia ini kan masih dalam fase membangun ya. Iya, Mem- iya, iya. uh, Developing men- ya. developing Iya. dan menurut aku sih sebenarnya yang parameter yang paling fair adalah di ranking. Iya ranking dan semua Gitu. di mana-mana gitu. Iya. Nggak penting lu juara Piala AFF, benar ya. Oke lah AFF kita nggak bisa sepelekan ya. Iya. Maksudnya kita sometimes kita perlu juga karena kita kurang luck Betul. banget 6 kali. Cuma kalau untuk di penting lebih baik kita naik peringkat signifikan sih, apalagi tembus 15 besar Asia dulu. Iya. 10 besar. Karena gini, kan mungkin nggak sadar ya sebenarnya memang ranking bukan berarti ranking yang di bawah tidak bisa mengalahkan ranking yang jauh bahkan ya Iya, kayak kita iya, sama Saudi itu sudah membuktikan. Tapi maksud aku bahwa ranking itu menunjukkan konsistensi sebenarnya. Artinya kalau misalnya tadinya kita di 170 sampai ke 120-an, itu kan berarti konsisten bahwa kita itu konsisten walaupun tidak harus juara tapi juga tidak kalah di level-level bawah, ranking-ranking dikalahkan sama ranking-ranking bawah ya kan anehnya gitu kan loh. mindset kayak gitu kan pokoknya harus tanya juara Iya, gitu. Nah, itu karena anehnya gini, gitu. percuma juara sekali Jepang ya kan? juga emang pelatih yang sekarang itu pernah juara apa coba? Kan Nah, enggak. tahu nggak Julian kenapa apa yang membedakan kita sama Vietnam sama Thailand? Maka mereka kayak Thailand ranking dia bisa konsisten di ranking itu bahkan bisa masuk lagi ke 100 besar ya. Karena mereka tuh konsisten. Mereka tuh sustain. Ya, dan nggak meremehkan. Enggak. Jadi maksudnya contoh gini, kita bisa tiba-tiba masuk ke semifinal U23. Ya. Ya. Lalu tiba-tiba bisa tidak masuk sama sekali. Itu yang kayak jadi orang-orang lihat ini ternyata pernah cuma luck doang nih gitu kan. Nah, I mean maksudnya disitulah yang membedakan konsistensi itu. Vietnam walaupun kemarin waktu kita masuk semifinal mereka tidak Perempat ada final, mereka perempat final. Iya kan, mereka di perempat final. Thailand bahkan sudah di babak awal, Oh iya, Malaysia babak sudah grup. di Malaysia babak babak grup. nggak lolos grup. Tetapi setiap momen Piala Asia mereka minimal selalu Nah, masuk babak itu, kualifikasi. Nah itu yang mereka itu bisa dengan konsisten. Apa sih bahasanya sustainability Iya, gitu ya. Jadi selalu sustain gitu ya. Dia jadi nggak hanya kayak udah bukan cuma stuck di dadakan satu angkatan itu aja, angkatan berikutnya ya kadang jago, kadang enggak itu. gitu. Nah, Jadi itu di situ yang membedakan kita saat ini ya sama Thailand dan Vietnam gitu loh. Vietnam artinya apa? Bahwa mereka itu pembinaannya benar. Ya. Gitu loh. Pembinaannya berjalan gitu. Kalau yang di Indonesia kan nggak ini gitu kan ya gitu loh. Nah, oke. Sekarang kita mau bicara Asia Tenggara. Oke. Ya, Asia Tenggara seperti kita ketahui bahwa tahun ini akan ada perhelatan AFF. Iya. Oke. Menurut Julian, apa harusnya target yang Realistis ya? yang realistis di ini? Oke. Ini dari pendapatku ya Bun ya. Ya. Nah, mungkin sebetulnya hal sederhana adalah
kita sebutnya masih seringnya warga Indonesia terutama ya, Piala AFF, Piala AFF atau AFF Cup kan. Padahal di negara-negara lain itu sebetulnya mereka udah upgrade pemanggilannya Asian Cup atau Asian Championship. Sebetulnya nggak salah. Cuma karena memang mungkin di orang Indonesia terbiasanya udah Piala AFF digorengnya gitu kan. Padahal sebetulnya Piala AFF itu udah resmi berganti nama jadi Asian Championship. Umumnya kita Asian Championship lah. Mungkin mulut Indonesia udah lebih anjir lah Piala AFF lah, AFF gitu kan. Oke, itu yang pertama. Kedua, untuk target realistis untuk sekarang agak drop sih karena memang belum tahu kan ini tim yang baru. Kenapa bilang tim yang baru? Ya karena pelatih yang baru. Jadi belum tentu kan pelatih yang sekarang Herman akan memakai konsep yang sama kayak di Patrick Kluivert atau Sinteyong gitu kan. Kita nggak tahu. Jadi untuk sekarang itu udah lolos semifinal runner up. Oke sih karena Vietnam kita nggak bisa ngeremehin sih. Oke lah Thailand itu sekarang emang dari warganya yang aku lihat tuh di Facebook atau mana mereka juga udah agak hilang kepercayaan gitu, trust isu lah gitu kan. Mereka nggak yakin juga sih dan mereka ngakuin kayaknya Indonesia deh yang bakalan ke Vietnam sama Vietnam gitu. Entah itu juara atau siapa itu nggak tahu. Kita lihat lah sebetulnya permainannya di Maret nanti di FIFA Series gitu kan. Kalau ngelihat tiba-tiba, wih kita bisa menang nih lawan Bulgaria kalau memang kita lolos ya. Kalau menang lawan Saint Kitts itu kan, kita lawan Bulgaria. Walaupun sebetulnya kalah pun tapi dengan permainan yang epic sih nggak masalah sih karena memang Bulgaria levelnya oke banget sih untuk ukuran Asia ya, walaupun di Eropa sebetulnya mediocre Bulgaria. Ya beberapa kali memang lolos Piala Eropa juga tuh Bulgaria. Nah kalau udah ngelihat gimana, oh begini ya cara permainan dari Herman kan, gameplaynya dan sebagainya, baru bisa pede ngeset target di Piala AFF sih. Dari federasi kan ngasih itu. Nah, targetnya juara. Targetnya juara kan. Dan Herman pun beberapa kali tuh aktif di platformnya ASEAN tuh. Bener-bener bakal serius banget kali ini di ASEAN lah, di ASEAN Championship ya. Cuman kita nggak tahu target dari federasi apa, juara kah atau apa kan kita nggak tahu. Makanya kemarin kan kita dengar kan bahwa harusnya targetnya juara. Ya gitu itu kan dari mereka. Nah, makanya gini Ju. Pertanyaanku, seandainya kita gagal juara AFF atau juara Asia Championship, kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab? Nggak jauh ya pasti federasi sih. Federasi. Pelatih oke lah pelatih, tapi kan turunannya pasti ke federasi lagi yang kena serang karena sebelumnya kan 2024 kan yang kena banyak hantaman kan federasi kan, yang Bunda tahu lah gitu kan. Nah otomatis adalah fans sekarang menuntut nih 2026 kita nggak apa Piala Dunia nggak lolos. Tahun ini satu-satunya turnamen ya adalah Piala AFF. Nah itulah yang lagi tunggu-tunggu sama warga Indonesia nih, semua fans sepak bola Indonesia. Jadi nggak mau harus all in sih, nggak mengunderestimate atau meremehkan kayak edisi Asian Championship sebelumnya loh, yang kita Sintayong dikasih anak-anak bocil. Average umur U22 kali ya, yang tua itu cuma Asnawi, Arhan pun sebetulnya masih 23. Nah harusnya yang kali ini benar-benar memanfaatkan kan, toh kita nggak bisa begitu remehkan Asian Championship karena itu ada poin FIFA walaupun kecil, itu tier A internasional itu ya, walaupun kita sekali menang itu paling dapat poin 2 atau 1,5 atau 3, dan sampai final juara pun itu seenggaknya kita bisa dapat koleksi 21 atau 25 poin sama kayak Vietnam edisi sebelumnya. Jadi itu penting sih, ada pentingnya walaupun memang bukan di kalender FIFA gitu. Ya gitu enggak, makanya kan semua itu tergantung dari federasi. Ya ngeset targetnya gimana gitu kan. Tapi kalau dari Herman kelihatannya sih dia itu emang lagi dia pengen menunjuk ya, dan mungkin ini adalah momen penunjukan. Gini, krusial untuk bisa menggrab kepercayaan publik supporter gitu loh. Dia bisa nggak di sini kan letaknya gitu loh. Dan pembuktiannya challengingnya di AFF. Di AFF. Tahun ini apa pun nggak mungkin dong dia nganggur selama setahun kan. Oke lah 2027 kita banyak turnamen Piala Asia dan lain-lain. Kita bahas tahun ini ya. Ya Piala AFF aja kita bisa all-in sih. Karena mungkin kalau Piala AFF kita gagal juga gitu ya. Rasa-rasanya mungkin belum nyampe ke Piala Asia 2027. Udah lupa karena kita udah terbiasa di PHP nama AFF 6 kali runner up kok. Tapi maksudnya menurut Julian ya, seandainya kita gagal nih ya di Piala AFF. Ya gagal di mana dulu nih fasenya nih. Ya whatever lah. Maksudnya dengan squad kita sekarang ya kan yang kita punya gitu kan. Even maksudnya mungkin yang di pemain-pemain yang main di Eropa tidak bisa ikut
turun ya misalnya ya. Yang sudah ada di Indonesia aja deh ya kan. Ya ada Tom Hai, ada siapa misalnya gitu ya. Lalu tapi kita masih let's say kita bahkan semifinal, cuman sampai di semifinal, nggak masuk final lah gitu ya. Misalnya satu, itu apakah kita masih bisa trust untuk Piala Asia? Bisa. Gitu loh. Karena tadi aku sampaikan, Bun, di Herman ini di PLF nggak mungkin bawa pemain-pemain tier kita yang di Eropa, ya kan? Betul. Dan bisa dibilang ya udah paling squad B middle lah ke arah A kan, ya karena ada Haye, ada pemain-pemain diaspora di Liga Indonesia kan. Aku soalnya agak trauma. Karena terakhir kita nggak bawa tier A kita untuk main di AFF, pelatihnya dipecat lagi tuh. Begitu gagal pelatihnya dipecat. Ya kan gitu. Tapi bukan tapi sih, lebih ke sebetulnya pembuktiannya awal ya, sebetulnya startingnya itu di FIFA Series nanti. Orang pasti fans kita udah pada pintar-pintar kok, Mbak. Maksudnya dilihat, wah oke nih, suka nih gitu kan. Ya trust balik. Ya udah, tinggal lihat di AFF gitu sih. Seenggaknya jangan gagal di fase grup sih. Itu agak terlalu mungkin memalukan ya. Kalau untuk edisi sebelumnya ya itu kayaknya wajar nggak sih, karena memang yang diturunkan atau jangan-jangan itu Indonesia bukan squad B apa squad C lagi, squad D kali yang AFF sebelumnya. Atau jangan-jangan Indonesia sudah puas dengan label hampir juara. Kita kan 6 kali masuk final. Ya itu ya dilema sepak bola ya. 6 kali runner up itu agak aneh juga sih, kayak kutukan gitu sih. Jadi makanya ketika kita nanti kalah di runner up pun kecewa ada, tapi kayak jadi lucu aja buat bercanda kita. 7 kali loh. Kalau misalkan nanti Nah, oke. Bahkan Singapura yang lucunya 4 kalinya masuk final, 4 kalinya juara. Oke. Pertanyaan terakhir Ju, ini dari tadi kita udah dikasih ini terus ya. Warning. Ju, sebenarnya Indonesia sudah siap belum untuk juara AFF? Jawab aja satu. Bisa. Siap juara sekarang atau belum? Harus siap juara sekarang. Siap juara sekarang. Juara sekarang dengan komposisi pemain sekarang. Oke. Ditambah naturalisasi. Oke, thank you banget Ju ngobrolnya nih. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan gue tapi nanti kita buat lagi part lanjutnya ya gitu. Siap lah, Bun. Oke, thank you banget Julian. Thank you sudah juga Bunda nyempetin udah waktu. Ya. Kapan-kapan kita main lagi. Kita harus ada episode serial. Ini harus dibuat serial sih kayaknya ya. Jadi supaya bisa banyak ini. Gue masih banyak belum ngegali Julian tentang Bunda mah ngorek-ngorek saya nih. Gue takutnya blunder aja gitu loh, Bun. Enggak ada blunder di sini. Oke, Etizen, sampai di sini pertemuan kita dengan Julian. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya yang tentunya tidak kalah menarik juga. Jangan lupa like, hype, comment, share, and subscribe YouTube ATV Sport dan follow kami di Instagram dan TikTok. Oke, salam olahraga, semangat juara. Kala itu hati gaduh, duniaku seakan runtuh. Ku tak tahu harus malu atau butuh hadirmu. Dan kau datang menerangi jalan untuk menuju pelangi. Banggakan ku dengan hadirmu, membawaku dalam pelukanmu. Bawa aku terbang tinggi, menggapai yang tak bisa kurai. Kau yakinkan aku pasti merasakan bahagia sampai akhir diriku menutup mata. Bahagiaku hadirmu, bahagiaku. Tak pernah kuduga jalan ini, seluruh tangis dan jeritan hati kau jadikan senyum dan bahagia saat ku gelisah dan hilang arah. Dan kau datang memberi terang jalan untuk menuju pelangi. Banggakan aku
gaduh, duniaku seakan